kegiatan ini sebenarnya ada program kayak di Yayasan Pujongan itu, kami programnya 1 tahun full belajar ilmunya, tiap minggu berbeda-beda. Oke, nah ini dia akan langsung ngebalas semua pesan-pesan kita. Itu sebenarnya fitur yang sudah disediakan di WhatsApp Bisnis. Oke, jadi kalau kita mau chat orang, kalau nggak mau save nomornya, kita tinggal ketik aja WA.ME/62 itu kode negara kita, terus 8 sekian nomor handphone 0 depan itu dihilangkan. Itu kita sudah bisa menchat orang. Atau misalnya orang mau chat kita, atau kita promo di WhatsApp atau di Instagram atau di apa, supaya orang nggak save, tinggal klik aja langsung WhatsApp kita, kasih aja WA.ME/62 sekian. Udah, nanti mereka tinggal klik, mereka langsung masuk ke WhatsApp kita, mereka nggak usah save. Kemungkinan terjadi penjualan bisa naik 5 kali lipat minimal. Mang Uday Channel. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa like, comment, and subscribe Mang Uday Channel. Asik. Halo guys, halo Indonesia, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bertemu kembali bersama Mang Uday Channel. Welcome to my channel. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di Pendopo Museum Multatuli telah digelar kelas digital marketing. Nah, apa tujuannya digelar kelas digital marketing? Tujuannya untuk membantu para pelaku ekonomi kreatif ataupun usaha kecil menengah agar lebih mudah memasarkan produk-produknya. Nah kan selama ini banyak pelaku ekraf maupun yang pelaku UKM menjual produknya secara manual. Nah sekarang melalui kelas digital marketing ini itu justru akan menambah wawasan dan akan lebih mempermudah bagi kita atau pelaku ekraf maupun UKM untuk memasarkan produk-produknya melalui online. Nah memang banyak juga para pelaku ekraf maupun pelaku UKM yang memiliki medsos ya, IG, Twitter maupun Facebook. Namun kan selama ini mereka nggak begitu serius atau memang karena belum paham betul cara memasarkan melalui online atau digital. Nah untuk itu pihak ekraf secara mandiri mengundang pakar atau ahlinya di bidang pemasaran melalui digital. Nah bahkan tidak hanya pelaku ekraf, ada juga anggota DPRD Lebak yang ikut menjadi peserta karena memang ingin mengetahui cara atau teknik pemasaran melalui digital. Dan menurut informasi yang saya dapat, melalui digital marketing ini, kalau memang kita sudah menguasai dan teknik-tekniknya sudah bisa kita kuasai, itu bisa 5 kali lipat bukan keuntungannya, 5 kali lipat pemasaran yang bisa kita lakukan. Ya, yang tadinya misalkan 1 atau 2 produk yang bisa kita jual secara manual, tapi melalui digital ini bisa 5 kali lipat terjual. Oke guys, untuk lebih jelasnya yuk kita saksikan videonya. Come on guys. Oke guys, sekarang kita berada di depan Museum Multatuli untuk melihat langsung kelas digital marketing bagi pelaku UMKM. Ya, jadi para pelaku UMKM itu bisa menggunakan fasilitas digital untuk memasarkan produk-produknya. Jadi memang ini sangat membantu sekali bagi para pelaku UKM yang biasa menjual produknya secara manual. Dan ini kita coba ikuti pengetahuan tentang kelas digital untuk membantu marketing atau pemasaran bagi para pelaku UKM di Lebak guys. Oke, kemana kita ke dalam guys. Ya, ada yang masih kebingungan? Nah ini lokasinya, nanti kita coba masuk ke dalam guys. Kita lihat langsung penjelasan dari tutornya untuk mendengarkan terkait digital marketing untuk membantu pemasaran produk para pelaku UKM di Lebak guys. Pixel Lab tunjukkan kerajinan dan digital ini sekarang yang punya kerja gitu. Nah kerjasama kami ini banyak didukung terutama
oleh Dinas Pariwisata dan OPD lainnya di Kabupaten Lebak, terutama Museum Multatuli yang banyak membantu penyelenggaraan ini, sound system, tempat dan sebagainya. Infocus ini dari Museum Multatuli. Tentunya mereka banyak bantu karena memang kepentingan tujuan kita sama adalah bagaimana menjadikan dunia digital ini bagian dari kehidupan kita, terutama untuk para UKM yang memang selama ini kesulitan, Pak Tanto ya. Kesulitan, saya aja berdagang di Facebook ada tapi nggak laku-laku gitu. Nanti langsung. Hadirnya Pak Tanto ini tentunya anugerah bagi kami karena kalau kita mau bayar itu rasanya nggak bayar untuk meng-hire Pak Tanto ini. Tapi karena hidayahnya ada di Kabupaten Lebak dan mau menerbangkan ilmunya untuk kita, sehingga kita dengan biaya yang untuk kita sendiri-sendiri bisa mendapatkan ilmu yang begitu mahal. Dan apabila ini dianggap begitu penting, kita akan lanjutkan ke depan, bukan hanya WhatsApp bisnis tapi juga Facebook, IG dan lain-lain. Sudah banyak pengalaman di dunia digital marketing. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu berkah buat Kabupaten Lebak, terutama di pemasaran digital. Pertama-tama kami menyampaikan mohon maaf, seyogianya Pak Kepala Dinas akan menghadiri kegiatan ini, namun ada jadwal yang bersamaan sehingga beliau harus bertolak ke Lebak Selatan. Sama juga kegiatan ekonomi kreatif. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hikmat semangat kita di kelas digital marketing bagi pelaku UMKM. Yang kami hormati para pengurus Lebak Ekonomi Kreatif yang menyelenggarakan kegiatan ini. Salut buat teman-teman Lekraf, komunitas ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Lebak yang sudah menggagas kegiatan kelas digital marketing bagi pelaku UMKM. Juga teman-teman dari Museum Multatuli yang sudah bekerja sama memfasilitasi tempat dan berikut peralatannya sehingga mudah-mudahan acara kita berjalan dengan lancar. Juga yang saya banggakan para peserta kelas digital marketing bagi pelaku UMKM. Teman-teman, saya tidak panjang lebar karena nanti yang harus kita simak benar-benar adalah pemaparan dari narasumber kita. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Andi selaku Ketua Lekraf bahwa Pak Tanto Suryoto ini beliau penuh banyak pengalaman dan mau sharing ilmu, mau sodakoh ilmu buat kita UMKM yang ada di Lebak. Mudah-mudahan bisa meningkatkan daya jual, bisa meningkatkan produk-produk yang ada di Kabupaten Lebak di kancah global bahkan di kancah internasional. Nah, ketika kita mau mempromosikan suatu produk itu gak usah capek-capek. Sekarang tinggal pakai handphone. Saya yakin hampir di semua penjuru pelosok ke perkampungan semua mempunyai handphone dan ketersediaan sinyalnya juga sudah mumpuni. Artinya tinggal strategi kita bagaimana caranya kita berperang di dunia maya. Dunia maya yang sekarang tuh orang tidak perlu lagi punya banyak gerai, kita tidak perlu banyak toko, tapi kita bisa berjualan. Mudah-mudahan dengan kelas digital marketing juga bisa. Saya yakin putra-putri Lebak itu mampu, bisa, dan kita juga mempunyai kemudahan, yaitu akses kita ke ibu kota negara itu cukup mudah. Dengan Rp8.000 menggunakan KRL, kita sudah bisa nyampe ke Jakarta. Artinya tinggal kemauan kita. Saya yakin juga banyak orang-orang Lebak yang bisa bekerja atau kuliah di kota-kota Jakarta, Bandung. Ayo kita bareng-bareng bersinergi, kita angkat potensi yang ada di Kabupaten Lebak.
kita nih sudah sering banget jadi netizen, kita udah sering banget jadi pembeli. Di saat mau bulan Ramadan atau mau Lebaran, kita tuh udah sibuk tuh pilih-pilih barang gitu kan, masukin ke keranjang. Coba kita pelan-pelan, bisa nggak kita menjadi orang yang berjualannya, kita yang sibuk untuk mengirimkan orderan-orderannya. Dan ini baru masuk bulan kedua saya tinggal di Lebak. Jadi sebelumnya saya lebih banyak beraktivitas di Jakarta. Jadi saya mungkin perkenalkan dulu. Sebelumnya kalau di Lebak saya dikenal tukang cendol saja. Namun sebenarnya sebelumnya saya mantan salah satu direksi di grup Sinarmas. Saya direktur untuk megang solusi-solusi berbasis digital di Smartfren. Kominfo yang dulu beliau jadi atasan saya, Pak Rudiantara. Mungkin sejarah profesional saya nggak perlu dijelaskan lebih banyak, tapi kalau dari sisi kegiatan yang bersifat komunal, kita sebenarnya ini baru kita mulai di Lebak. Saya punya yayasan yang di Jakarta, bukan di Jakarta, secara nasional kita sudah mencapai 200.000 orang lebih. Sampai saya dipanggil sama kementerian tertentu, ditanya, Bapak Tanto mau nyalon? Saya kaget, enggak Pak. Karena katanya dengan masa sebanyak 200.000 ke atas, saya bisa dapat 5 kursi di DPR di Senayan. Akhirnya kami dipaksa untuk berbadan hukum. Jadilah namanya Yayasan Pejuang Online. Dan itu semua kabupaten kota ada kecuali Banten. Tangerang Selatan ada anggota kami di luar tapi ini kategorinya Jabodetabek ya, karena mentalnya berbeda. Maaf, mereka itu sangat agresif, sangat lapar terhadap bisnis kan ya. Dan berbagai asosiasi lain, tapi intinya gini, kalau saya ada waktu diajak berkomunitas untuk membangun, memberikan manfaat buat orang banyak ya, ayo, kapan saja saya siap juga di Lebak ini. Jadi kita mulai juga dengan acara ini, mudah-mudahan didukung dengan dari Dewan ada, dari berbagai komunitas ada, bahkan dari dinas juga ada. Mungkin hari ini adalah titik awal kita memulai sesuatu yang kita bisa mencontoh yang sudah jadi di secara nasional ya, Pejuang Online melahirkan sudah cukup banyak pebisnis online yang mereka bahkan nggak pernah bermimpi bisa naik haji, contoh gitu ya, itu sudah banyak melakukan. Terus ada lagi para pelajar yang usianya 15 sampai 23 maaf, itu ada asosiasi namanya APWI, Asosiasi Pelajar Wirausaha Indonesia. Nah itu anak-anak SMA dan kuliah, mahasiswa-mahasiswi itu mereka punya bisnis banyak di secara nasional ya. Jadi buku itu kita menelanjangin benar-benar berbagai macam sektor produk industri, bagaimana penjualan itu bisa sukses. Itu di buku saya dan itu terbitan Gramedia, Komputindo, dan alhamdulillah itu selalu di top 10-nya buku terlaris di Gramedia. Ada 2 buku lainnya, satunya belum saya tampilkan di situ, itu lebih ke cewek, bagaimana mompreneur itu membangun usaha dari nol sampai jadi. Oke, mungkin skip aja profilnya, nanti kelamaan. Tapi sudah pada install WhatsApp bisnis belum? Saya bukan tipe yang banyak ngomong keilmuan teori di training. Saya lebih, kalau training itu saya maunya kita langsung praktek bareng-bareng, karena dengan gitu ilmunya bisa masuk. Oke, jadi kalau yang kita ketahui sekarang yang paling dasar dari WhatsApp bisnis, dari WhatsApp, kalau kita main WhatsApp ya, kalau kan chatting standar itu kan nggak akan menarik. Tapi bagaimana kita membuat tulisan tertentu yang menarik orang, itu kan basic banget ya fiturnya. Bikin huruf tebal, huruf miring, huruf coret, sudah pada bisa belum? Udah bisa harusnya ya. Ada yang nggak bisa nggak? Ada satu.
nanti ya hubungi saya. Oke. Kemudian membuat shortcut untuk grup tertentu atau broadcast list tertentu langsung di layar utama handphone kita. Pada tahu nggak? Masing-masing punya grup nggak? WhatsApp grup atau siap apapun yang di kontak awal kita pertama, daftar kontak, ditekan agak lamaan supaya dia terpilih. Kalau sudah, klik titik 3 di paling kanan atas. Ada tulisan bahasa bahasa Inggrisnya add shortcut. Nah, pintas chat. Begitu kita klik itu, grup itu atau orang itu, kontak itu langsung ada di halaman utama kita punya layar. Izinkan ya. Jadi begitu kita klik, kita nggak usah buka WhatsApp cari orangnya. Ini orang penting misalnya atau grup penting jualan kita klik aja, dia otomatis akan langsung ke orang yang bersangkutan atau grup yang bersangkutan. Itu sebenarnya fitur-fitur sangat dasar di WhatsApp kita, yang banyak orang nggak ngerti dan nggak memanfaatkan itu. Oke, sudah. Ada yang berkesulitan dengan hal ini atau paham semua? Sudah oke semua ya? Oke, yang berikutnya broadcast list pada tahu nggak? Tahu? Semuanya tahu. Ada yang nggak tahu dengan broadcast list? Satu lagi, ada 2 PR kita Bu ya. Ada, oke, broadcast list pada tahu ya. Karena broadcast list itu sangat penting banget pada saat kita ingin menginformasikan sesuatu atau beriklan di WhatsApp. Manfaatkan itu. Jadi yang belum paham, benar-benar nanti kita pandu setelah acara ya. Tapi cuma 1 orang. Kemudian tahu nggak bahwa kalau kita mengirimkan pesan, sebenarnya kita bisa set pesan kita itu akan dihapus otomatis sama WhatsApp di tempat bahkan orang yang kita kirim pesannya. Ada yang sudah pakai belum? Belum. Ada yang paham nggak? Apa yang belum paham nggak dengan menghapus pesan? Enggak, belum tahu ya. Jadi aplikasinya gini, saya misalnya punya selingkuhan. Iya. Saya chatting sama beliau, tapi saya tahu bahwa jam 5 ini jam 3 misalnya ya. Jam 5 saya akan pulang. Jadi akan saya set bahwa chatting saya sama beliau kontennya akan dihapus 2 jam setelah saya chatting. Oke. Sayangnya saya nggak bisa projection saya punya handphone nggak bisa, kita bisa tunjukin. Tapi coba kita buka saja WhatsApp kita. Kita masuk ke setting, setelan. Oke. Kemudian ada menu paling atas kan akun kan ya? Nah, di akun itu yang pertama itu privasi. Kita klik privasi, geser ke bawah. Di tengah-tengah itu ada namanya default message timer. Ada? Nah, itulah tempat kita bisa setting bahwa chat kita bisa dihapus secara otomatis. Itu bisa secara menyeluruh, bisa per kontak. Mantap kan? Ya, mantap. Ilmu paling mantap apa hari ini adalah itu. Hapus pesan otomatis. Saya terangin sedikit bahwa broadcast ini berarti saya skip ya, karena ini kita semua udah paham ya. Tapi saya mau informasikan saja bahwa kita sering banget dapat iklan di Facebook dimanapun ya. Dia promo-promo dan kita tertarik. Terus kita diminta WhatsApp beliau, benar nggak? WhatsApp si promo yang melakukan promosi atau iklan. Tapi kita wajib menghubungin dia melalui WhatsApp. Artinya apa yang harus kita lakukan? Kita harus mencatat nomor kontak dia, kita simpan ke dalam daftar kontak kita, baru kita bisa WhatsApp mereka, benar? Ya. Sebenarnya nggak perlu kalau kita tahu skripnya. Tapi kalau kita disuruh melakukan itu, men-save orang asing yang kita tidak kenal yang cuma beriklan produk dan kita mau beli, kita harus save dia ke kontak untuk kita WhatsApp. Kemungkinan besar kita lakukan nggak? Lakukan. Enggak. Lakukan. Kalau produknya sangat menarik dan harganya murah, mungkin kita rela, kita lakukan, masukin di nomor handphonenya ke kontak, kemudian kita WhatsApp. Tapi kalau kita yang jualan, kita suruh orang save nomor kita sebagai kontak dia, untuk dia bisa chatting kita beli barang,
berapa persen yang melakukannya? Sedikit. Karena males kan, kita harus catat dulu ke kontak terus kita WhatsAppin kan, ya kan? Tapi sebenarnya udah disediakan sama WhatsApp, kita bisa kasih link yang diklik langsung WhatsApp ke kita. Udah ada yang tahu loh? Coba sekarang buka Google Chrome atau browser. Nih, ketik ini, kelihatan ya? WA.me/62 877 4118 6262. Habis itu enter atau go. Bisa? Dia akan approve ya. Ke WhatsApp ke nomor orang ini. Ya kan? Bisa nggak? Nggak, coba sini. Udah santai aja, ini kita bukan seminar resmi-resmian. Itu cendol gitu kan? Coba pakai ini kan, saya yang ini bukan yang bawah. Harusnya keluar. Oke, sudah membuka ke WhatsApp punya layar semua belum? Coba ketik tes. Itu diklik aja tombol hijaunya, diklik. Coba ketik tes. Terus kirim. Udah? Apa yang terjadi? Ada yang ngebalas WhatsApp kita kan? Belum? Oh, coba saya hidupin WhatsApp-nya. Di handphone ini ada 3 WhatsApp. Ada akun Facebooknya ada sekitar 10. Jadi minggu berikutnya sebenarnya ini kegiatan bukan satu minggu punya kegiatan. Kegiatan ini sebenarnya ada program kayak di Yayasan Pujongan itu kami programnya 1 tahun full. Belajar ilmunya tiap minggu berbeda-beda. Oke, nah ini dia akan langsung ngebalas semua pesan-pesan kita. Itu sebenarnya fitur yang sudah disediakan di WhatsApp Business. Oke, jadi kalau kita mau chat orang, kalau nggak mau save nomornya, kita tinggal ketik aja WA.me/62 itu kode negara kita. Terus 8 sekian-sekian nomor handphone 0 depan itu dihilangkan. Itu kita sudah bisa menchat orang. Atau misalnya orang mau chat kita, atau kita promo di WhatsApp atau di Instagram atau di apa, supaya orang nggak save, tinggal klik aja langsung WhatsApp kita. Kasih aja WA.me/62 sekian-sekian-sekian. Udah, nanti mereka tinggal klik, mereka langsung masuk ke WhatsApp kita. Mereka nggak usah save. Kemungkinan terjadi penjualan bisa naik 5 kali lipat minimal dengan link begitu. Oke? Paham? Harus pakai enggak? Nggak ganti tadi kan ini 877 sekian itu ganti nomor kita masing-masing. Kang Andi mau tanya nih, Ya. terkait latar belakang digelarnya kelas digital marketing, pertama tujuannya apa, dan yang lain silakan disampaikan. Tujuannya sederhana nih Kang Uday, karena saat ini kan kita pemakaian digital di dunia medsos oleh teman-teman ini belum efektif. Masih banyak malah mungkin dampak negatifnya dibanding positifnya. Nah, terus juga walaupun ada yang positif, tapi belum maksimal. Ya kan? Kita masuk ke WhatsApp. Artinya UKM kita itu banyak yang sudah pasang di Facebook, IG, tapi belum laku gitu, baru sekedar nempel. Nah, kenapa? Karena kita nggak tahu, itu bukan pekerjaan kita. Nah, kebetulan di Lebak ini ada Pak Tanto yang ahli pakar digital yang nyasar di Lebak. Karena beliau ini kan dapat hidayah.
di Lebak ini Saya punya bahkan istri satu orang member Lebak bisa 3 WA, dan mereka mau Wah, mendermakan, saya di nomor, cuma saya aktifkan, tidak ada habis itu perahunya. nomornya saya buang, pas Nah, saya akhirnya pakai. kami Lebak Ekonomi Demi Kreatif bisnis. Lekrap Khusus menjembatani untuk bagaimana Pak Tanto ini mendermakan ilmunya bermanfaat bagi masyarakat di Lebak. Nah, tentunya akhirnya karena semangat roti yang sama, kita membiayai secara mandiri secara operasional. Tapi di lapangan kita juga banyak dibantu, terutama oleh Museum Multatuli yang menyediakan fasilitas, terus dari Dinas Pariwisata dan Dinas OPD lainnya yang mendukung tentunya di hari ini. Dan tentunya dari PWI juga hadir, Persatuan Wartawan Indonesia, dari media online untuk membesarkan ini supaya ke depan Lebak itu melek digital. Tidak hanya main Facebook untuk bercanda gitu kan, tapi juga ada sisi positifnya. Tapi dampaknya akan bagus ya. Kenapa? Ketika kita sudah menguasai digital untuk pemasaran, dampaknya akan bagus. Oh, sangat bagus. Contoh gini, penjualan akan meningkat. Apalagi pandemi ini kan saat ini kita mau jualan offline susah. Nah, sekarang lewat digital marketing ada caranya, pendapatan. Kita bisa berpenghasilan tanpa keluar rumah. Bisa meningkatkan pendapatan tentunya. Sehingga efek dari pandemi ini akan berkurang. Oke, makasih Kang Andi. Terima kasih, sama-sama ya Kang Uda ya. Oke guys, itu aja informasi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian dan khususnya kepada para pelaku ekraf atau UKM di Lebak. Dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang belum aktivasi? Kalau yang kesulitan bisa dibantu sama kita aktivasinya. Ya, Om siapa? Om Denny sama Om Dika.